Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohaninya. Oke, kali ini Ibu akan membahas edukasi tentang pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran kesayangan kita semua, yaitu matematika. Di kelas 9 untuk tingkat sanawiyah. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tema yang pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada saat SD, sudah mengenal tentang perpangkatan. Pada perpangkatan ini bisa kita menggunakannya misalkan ketika kita menghitung jumlah bakteri yang begitu banyak jumlahnya, atau menghitung jarak dari planet bumi ke matahari yang jaraknya sangat jauh, bisa ratusan juta kilometer. Nah, semua itu bisa disederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Apa sih definisi dari perpangkatan itu sendiri? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan pokok yang sama. Jika diketahui sebuah bilangan pokok itu adalah A, maka perpangkatan adalah perkalian dari bilangan pokok A sebanyak N. Sebanyak N faktorial. A sendiri adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah perpangkatannya atau eksponennya. Bisa kita lihat contohnya, misalkan 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Dengan 2 adalah bilangan pokok dan 3 adalah eksponen. Contoh selanjutnya, jika bilangan bernilai negatif kemudian dipangkatkan atau dengan eksponen positif. Contoh, jika bilangan tersebut adalah negatif 2 kemudian dipangkatkan 3, itu artinya sama dengan min 2 secara berulang dikalikan min 2 dikalikan kembali dengan min 2. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4, kemudian 4 dikalikan negatif 2 adalah hasilnya negatif 8. Di sini kita akan mendapatkan sifat, yaitu jika bilangan pokok bernilai negatif, kemudian kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan didapatkan bilangan bernilai negatif. Selanjutnya, jika bilangan negatif kita pangkatkan dengan angka atau bilangan dengan nilai genap, maka hasilnya akan mendapatkan sebuah sifat yang baru, yaitu contoh di sini min 2 dipangkatkan dengan 4. 4 itu adalah bilangan genap. Kita kalikan sebanyak 4 kali, min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 4 kali. Min 2 dengan min 2 hasilnya adalah 4. Begitu juga min 2 dikalikan min 2 4, jadi 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, dari sini didapatkan sifat bahwa jika bilangan pokok bernilai negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Ya, selanjutnya untuk lebih mengingat apa definisi dari perpangkatan itu sendiri, kalian bisa melihat tabel di samping ini. Kemudian kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu menyatakan perpangkatan dalam bentuk bilangan. Berikut ini diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam bentuk perpangkatan, dan kalian bisa merubahnya kembali ke dalam bentuk biasa atau bukan perpangkatan.
Ibu berikan contohnya yang A, yaitu di sini ada gambar peta tentang kisaran luas total daratan Indonesia, yaitu sebesar 1,8 dikali 10 pangkat 12 meter persegi. Nilai dari 1,8 kali 10 pangkat 12 meter persegi ini, jika kita merubahnya ke dalam bentuk biasa atau bukan perpangkatan, maka akan bernilai sama dengan 1,8 triliun meter persegi. Nah, untuk tugas kalian semuanya, kalian bisa mengerjakan dari B sampai dengan F dari gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian. Perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk bilangannya bisa kalian lihat di sini, yaitu jika bilangan pokok A pangkat M dikalikan dengan bilangan pokok A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M tambahkan N. Jadi eksponennya antara M dan N, jika itu adalah perkalian, bisa langsung dijumlahkan oleh kalian dengan syarat nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini contoh daripada bilangan berpangkat pada operasi perkalian. Baiklah, kita amati tabel berikut ini, yaitu lihat pada tabel operasi perkalian dan perpangkatan. Di sini ada angka 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Bilangan yang pertama, 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikalikan 3. Dan 3 pangkat 3 artinya 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Jadi kita bisa menjumlahkan eksponen 2 dan 3, yaitu 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi hasil perpangkatan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3 adalah 3 pangkat 5. Berikutnya, contoh berikutnya, jika negatif 3 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah karena bilangan pokoknya sama, negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 2 kali, kemudian dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan kembali dengan negatif 3 sebanyak 3 kali, maka ini akan menghasilkan negatif 3 pangkat 5. Masih dicontoh tentang perpangkatan dengan perkalian. Di sini ada contoh yang cukup panjang, yaitu 6A pangkat 3 dikalikan B dikalikan A pangkat 2 dikalikan 2B pangkat 2. Maka kita bisa mengalikannya dulu. Pertama, bilangan pokoknya yaitu 6 dikalikan dengan 2, itu adalah 12. Kemudian kita kumpulkan bilangan A yang sama, yaitu di sini ada A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2, ya. Kita tulis A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. Berikutnya B. B kita kalikan B, kalikan juga. Berikutnya adalah B pangkat 2. Seperti sifat yang sudah Ibu jelaskan tadi, jika ada bilangan berpangkat dikalikan, maka nilai pangkatnya adalah dijumlahkan. Nah, di sini berarti 12 A pangkat 3 maka ditambah dengan 2. Kemudian dikali B. B di sini berarti nilainya adalah pangkat 1 ditambah 2. Hasilnya 12 A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Selanjutnya, sifat berikutnya yaitu adalah pembagian pada bilangan berpangkat. Jika bilangan pokok A pangkat M dibagi dengan bilangan A pangkat N, maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat M dikurangi N.
Sama syaratnya yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bisa kita lihat di sini. Jika 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2, maka 4 pangkat 3 dikurangi 2 sesuai dengan sifatnya. Jika ada bilangan berpangkat dengan pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2 adalah 1, maka hasilnya adalah 4. Contoh berikutnya, jika ada X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2, maka nilai X pangkat 5 harus dikurangkan dengan 2. Hasilnya langsung yaitu X pangkat 3. Untuk contoh yang keempat yaitu gabungan antara operasi perpangkatan pada perkalian dan pembagian. Di sini ada contoh soal 23B pangkat 8 dikali 24B pangkat 11 kemudian dibagi 46B pangkat 13. Maka kita bisa mengerjakannya sesuai dengan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama sifat perkalian terlebih dahulu, yaitu 23B pangkat 8 jika dikali pangkatnya ditambah, maka 8 ditambah 11 dikali 24 per 46B pangkat 13. Kita tulis lagi. Selanjutnya 23B 8 tambah 11 hasilnya adalah 19. Kemudian dikali 24 per 46B pangkat 13. Di sini kita bisa membagi 23 dengan 46. Jadi 23 dibagi 23 hasilnya B habis ya 1, B pangkat 19. Sedangkan 46-nya dibagi 23 mendapatkan hasil 2. Jadi B pangkat 19 dikalikan 24 per 2B pangkat 13. Selanjutnya kita juga bisa membagi 24 dibagi 2, hasilnya yaitu 12. Sekarang tinggal B pangkat 19 dibagi B pangkat 13 sesuai dengan sifatnya, maka jika pembagian pangkatnya harus dikurangkan. 19 dikurangi 13 hasilnya adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 12B pangkat 6. Sifat yang berikutnya yaitu yang C. Jika bilangan pokok A dikalikan B kemudian dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Di sini contohnya yaitu jika 4 dikali 2 pangkat 3, maka 4 dikalikan 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 2, kemudian dikalikan 4 dikali 2, dikalikan lagi dengan 4 kali 2 sebanyak 3 faktor. Dari situ bisa kita kumpulkan bilangan yang sama yaitu 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Nah, di sini 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian bilangan yang sama berikutnya yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Sebanyak 3 faktor yaitu 2 dikali 2 dikali 2. 4 dikali 4 dikali 4 ini bisa kita sebutkan sebagai 4 pangkat 3. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2 di sini kita sebut sebagai 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 4 kali 2 pangkat 3 itu bisa kita jabarkan menjadi 4 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Sifat yang selanjutnya yang D yaitu jika bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N, jadi pangkatnya kita kalikan. Contoh di sini 3 pangkat 4 kemudian dipangkatkan dengan 2, itu artinya sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4 ya, yaitu
sebanyak 4 faktor, 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3, yaitu 3 pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan yang sama ya, 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 4 faktor. Nah, pangkat 4 faktor yang sebanyak 2 kali ini tinggal kalian kalikan ya, 3 pangkat 4 sebanyak 2 kali. 4 kali 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 8. Selanjutnya sifat yang terakhir, yaitu jika A per B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Di sini dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0, karena jika B sama dengan 0, maka hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Contohnya, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh di sini, 6 dibagi 3 pangkat 4. Maka kita membuat 6 dibagi 3 sebanyak 4 kali ya. Jadi 6 bagi 3 1 kali, kemudian dikalikan 6 bagi 3, dikalikan lagi 6 bagi 3, dikalikan 6 bagi 3 sebanyak 4 kali. Kita kumpulkan angka-angka yang sama, yaitu 6 sebanyak 4 kali. Jadi 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Kemudian dibagi dengan angka 3 dikumpulkan yang sama sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasil akhirnya menjadi 6 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Untuk tugas kalian, soal-soal latihan mengenai sifat-sifat pada bilangan berpangkat bisa kalian lihat pada gambar di samping. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu mudah dimengerti oleh anak-anakku semuanya dan bisa bermanfaat dalam pembelajaran daring ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan tunggu video-video dari Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.